إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah, jemaah haji, jemaah umrah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan, kesehatan, kesempatan kepada kita bersama untuk bisa duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kaum muslimin. Sehingga di antara salah satu kalimat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak kembali diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar nikmat yang ada pada diriku tidak lenyap, tidak hilang. Kesehatan yang kau berikan tidak berubah menjadi sakit, keafiatan yang kau berikan tidak berubah menjadi yang lainnya, dan aku berlindung kepadamu dari segala macam bentuk kemurkaan. Artinya ikhwatul Islam, kalimat ini merupakan di antara kalimat kita ingin mempertahankan nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada seorang muslim yang diberikan nikmat oleh Allah kecuali yang mereka inginkan. Yang pertama, agar nikmat tersebut senantiasa ada pada dirinya, dan yang kedua, agar senantiasa ditambah nikmat untuk dirinya. Sehingga di antara kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus bagi kita yang ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan semua kita ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, maka senantiasa ucapkan kalimat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Kemudian salat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kewajiban kita bersama adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah ikhwatul Islam, tidak akan kita temukan salawat yang terindah kecuali salawat yang keluar dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaum muslimin ketika mereka ingin mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka bertanya, kira-kira bagaimana mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi? Karena ini merupakan di antara ibadah yang termulia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam satu salawat yang diucapkan seorang muslim terdapat di dalamnya 40 pahala dan keutamaan. Dengan kita bersolawat kepada Nabi, dosa diampunkan. Dengan bersolawat kepada Nabi diberikan pahala. Dengan bersolawat kepada Nabi ditinggikan derajat. Dengan bersolawat kepada Nabi dikabulkan doa. Dengan bersolawat kepada Nabi dimudahkan urusan di dunia. Dengan bersolawat kepada Nabi bisa mendapatkan syafaat baginda Nabi yang mulia. Dengan bersolawat kepada Nabi dimudahkan urusan di akhirat. Dengan bersolawat kepada Nabi dimudahkan langkah masuk surga. Keutamaan yang sangat banyak sekali bagi mereka yang memperbanyak mengucapkan salam dan solawat kepada baginda Nabi yang mulia. Tapi pernah tidak mereka bertanya, bagaimana sebenarnya kita melakukan ibadah yang mulia ini? Ibadah solawat satu-satunya ibadah yang dimiliki oleh baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Sehingga para sahabat ikhwatul Islam, dikala mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pertanyaan mereka sama, ya Rasulullah, hadha salam fa kaifa nusalli alaih? Ya Rasulullah, salam kami tahu bagaimana kami mengucapkan salam kepada dirimu.
fa kaifa nusalli alaik, bagaimana kami bersolawat? Karena ibadah salam itu ibadah yang sudah ada semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa salamnya sama, kemudian sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salamnya sama. Kemudian tiba-tiba Allah perintahkan khusus untuk baginda Nabi yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu sallu, yaitu ucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat mereka bertanya, ya Rasulullah, ini adalah salam, kami tahu bagaimana mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, itu adalah bentuk kita mengucapkan salam. Dan salam kepada Nabi artinya adalah kita meminta kepada Allah agar diberikan semua kebaikan kepada Nabi, dan kita juga meminta kepada Allah agar semua keburukan dihindarkan dari Nabi. Itu makna salam yang kita ucapkan kepada baginda Nabi. Kemudian salawat ikhwatul Islam. Makanya para sahabat bertanya, fa kaifa nusalli? Ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Pertanyaan sahabat ini ada dua kemungkinan, dan kita tidak mungkin lebih baik dari para sahabat. Yang pertama, bisa jadi ikhwatul Islam, kemungkinan yang pertama, para sahabat mereka tidak tahu bagaimana mengucapkan salawat kepada Nabi karena ibadah baru. Artinya ini ibadah hanya dikhususkan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka bertanya. Kemudian pertanyaan yang ini juga bermakna, makna yang kedua, bisa jadi mereka tahu bagaimana mengucapkan salawat, tapi mereka ingin mengucapkan salawat yang langsung keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita ingin mengucapkan salawat yang langsung keluar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan itu merupakan di antara ibadah yang termulia, mengucapkan salawat yang keluar dari lisan Nabi. Alhamdulillah, para ulama, terutama ulama-ulama ahli hadis, apalagi Imam Bukhari, Imam Muslim, Ashabus Sunan, mereka telah menukilkan kepada kita bagaimana Nabi mengajarkan kalimat salawat kepada umatnya. Tinggal bagaimana kita mempelajari dan mengetahuinya. Ada beberapa riwayat ikhwatul Islam, ini hanya sekedar menyebutkan saja. Riwayat yang pertama adalah riwayat dari Abdurrahman bin Abi Layla, dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu. Pertanyaannya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami mengucapkan salawat? Maka Nabi mengajarkan, ini salawat yang masyhur bagi kita bersama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dinukilkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tanpa ditambah satu huruf dan satu kalimat pun di dalamnya. Kemudian riwayat yang kedua adalah riwayat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, masih dinukilkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian begitu juga dinukilkan dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Begitu juga dinukilkan dari sahabat yang lain yang dibawakan oleh Imam Ahmad, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Begitu juga dinukilkan dari Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad, Allahumma salli ala Muhammad an-nabi al-ummi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad an-nabi al-ummi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan masih ada lagi beberapa lafaz salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu langsung keluar dari lisan Nabi dan tertulis di dalam kitab-kitab hadis yang mudah bagi kita untuk melihat dan kembali memperhatikannya. Maknanya ikhwatul Islam, agar kita tahu kalau kita ingin bersolawat kepada Nabi, tidakkah kita ingin bersolawat kepada Nabi sesuai dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi kepada kita bersama. Karena kalimat solawat itu terlalu banyak ikhwatul Islam. Iya, kita tidak mengatakan itu salah, tapi tidakkah kita ingin mengucapkan solawat sebagaimana
salawat yang keluar dari lisan Nabi, dan tidak akan kita temukan lafaz yang terbaik kecuali lafaz yang keluar dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan ikhwatul Islam, kemudian pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Karena bagaimanapun tujuan daripada melaksanakan ibadah haji bukan dikala kita melakukan haji tersebut, akan tetapi tujuan daripada kita melaksanakan ibadah yang mulia ini setelah kita selesai melakukannya, baru di situ sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyashhadu manafi'a lahum, agar nanti dikala mereka menunaikan rukun Islam yang kelima, mereka mengetahui manfaat yang akan mereka terima. Abdullah bin Abbas menyebutkan manfaat yang diterima oleh kaum muslimin terkhusus bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah melaksanakan rukun Islam yang kelima, baik itu manfaat secara duniawi dan juga manfaat secara ukhrawi. Dan salah satunya ikhwatul Islam adalah yang berkaitan dengan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Karena Ibrahim itu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menamakan dengan ayahnya. Bahkan di dalam sebuah kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana da'watu abi, saya ini adalah hasil daripada doa ayahku Ibrahim. Artinya ikhwatul Islam, kemunculan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang termulia, yang dinamakan dengan wadi, yang dinamakan dengan Tuhama, yang dinamakan dengan Al-Atiq, yang dinamakan dengan Al-Bait, yang dinamakan dengan Ma'ad, itu semuanya adalah nama-nama Makkah Al-Mukarramah. Itu adalah tempat kemunculan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu namanya adalah wadi, dan itu sesuai dengan doa Nabi Ibrahim, dan juga dinamakan dengan Tuhama. Sehingga di antara salah satu nama dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rajulun atau nabiyyun tuhami. Itu adalah di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak muncul datang secara tiba-tiba, tapi ada proses terutama dari ayahnya. Siapa ayahnya? Ibrahim. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyandarkan dirinya kepada Ibrahim. Dan salah satunya adalah ana da'watu abi, saya ini adalah hasil daripada doa ayahku abi. Ayahku, kita tahu apa makna abi. Kemudian siapa abu Nabi? Ibrahim. Sehingga ikhwatul Islam, kemunculan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hasil daripada doa Nabi Ibrahim. Bahkan karena kedekatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayahnya Ibrahim, sehingga di antara salah satu putra Nabi juga dinamakan dengan Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, "Ulidali al-laila gulamun, malam ini lahir salah seorang anak laki-laki untuk diriku. Sammaituha bismi abi, aku namakan anak tersebut dengan nama ayahku Ibrahim." Maka terkenallah ikhwatul Islam, di antara salah satu nama putra baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ibrahim. Lahir di Madinah, hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sangat mencintainya. Karena anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya sudah meninggal di Mekah. Tiba-tiba pada tahun ke-8 Hijriah, artinya kurang lebih 2 tahun sebelum Nabi meninggal, Allah hadiahkan untuk Nabi Ibrahim seorang anak laki-laki yang sudah lama didambakan oleh Nabi. Kesayangan Nabi SAW sangat luar biasa, dan Nabi menamakan anak tersebut dengan orang yang paling dicintai oleh Nabi, yaitu ayahnya Ibrahim. Maka cucu Nabi atau anak Nabi SAW dinamakan dengan Ibrahim. Kenapa Nabi menamakan anaknya dengan Ibrahim? Karena sejarah mereka sama. Sejarah Ibrahim itu ikhwatul Islam, Ibrahim anak Nabi SAW, ibunya berasal dari Qibط atau berasal dari Mesir. Begitu juga Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengantarkan keturunannya juga berasal dari sana. Sehingga ikhwatul Islam, antara Nabi SAW dengan Nabi Ibrahim dua hal yang tidak terpisahkan. Bahkan setiap ibadah yang kita lakukan ini pasti berhubungan dengan ayahnya Nabi Ibrahim atau ayahnya Nabi SAW yang bernama Ibrahim. Dan salah satunya ikhwatul Islam adalah kemunculan Nabi SAW di Makkah Al-Mukarramah. Nabi SAW menyebutkan, ana da'watu abi, aku ini adalah doa daripada ayahku Ibrahim.
Tentu kita bertanya, kapan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan dirinya untuk membangun Ka'bah dan dibantu oleh putranya yang bernama Ismail. Nah, dikala Nabi Ibrahim berdoa ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Ketika Nabi Ibrahim mengangkat bangunan Ka'bah dibantu oleh anaknya Ismail, maka doa yang mereka panjatkan kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Dan itu merupakan di antara doa pertama yang diucapkan oleh kaum muslimin setiap kali mereka selesai melaksanakan ibadah, baik itu tawaf, baik itu sa'i, baik itu mabit, baik itu di Arafah atau wukuf atau ibadah-ibadah yang lainnya. Maka di antara kalimat yang tidak boleh mereka lupakan adalah kalimat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian apalagi doa Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikan kami berserah diri kepadamu, aku dan anakku Ismail, jadikan kami berserah diri. Sehingga agama Ibrahim itu adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, Ibrahim juga bukan seorang Nasara. Ibrahim adalah seorang muslim yang hanif. Hanif itu artinya adalah menyimpang dari Yahudi, menyimpang dari Nasara, menyimpang dari kesyirikan, maka disebut dengan hanif. Walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah mensyirikatkan Allah Azza wa Jalla. Dan itulah makna daripada doa Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Dan juga jadikan keturunan-keturunan kami ya Allah adalah orang-orang yang senantiasa menyerahkan diri atau sebagai seorang muslim. Maka dari ayat inilah dapat diambil pelajaran disebutkan oleh para ulama, karena Nabi Ibrahim itu dinamakan dengan Abul Anbiya. Ibrahim itu dinamakan dengan ayahnya para nabi. Tidak ada nabi yang muncul kecuali dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Adam dinamakan dengan ayah yang pertama. Kemudian ayah yang kedua adalah Nabi Nuh. Kemudian ayah kita yang ketiga adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah ayah kita yang ketiga, karena semua para nabi semuanya tanpa terkecuali setelah Nabi Ibrahim, maka itu lahir dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu bentuk Allah mengkabulkan doanya. Artinya semua para nabi tersebut di ikhwatul Islam agamanya sama dengan agama ayahnya Ibrahim. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Kemudian apalagi doa Nabi Ibrahim, wa arina manasikana. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bagaimana cara kami melakukan manasik ini. Ajarkan kepada kami bagaimana kami bermanasik. Doa ini disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam bagi kita yang ingin senantiasa kembali datang ke tanah haram untuk beribadah kepada Allah, dan semua kita menginginkan yang demikian. Bahkan kita senantiasa menyebutkan tidak ada orang yang pulang dari ibadah ini ikhwatul Islam, terkhusus menyempurnakan rukun Islam yang kelima, kecuali niat mereka setelahnya adalah bagaimana Allah mudahkan mereka datang kembali melaksanakan minimal mereka melaksanakan ibadah umrah setelahnya. Maka oleh karena itulah mereka senantiasa menyebutkan wa arina manasikana, wa arina manasikana. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bagaimana cara kami beribadah. Apa makna daripada kalimat ini? Makna daripada doa ini ikhwatul Islam, yang pertama, perlihatkan kepada kami bagaimana manasik dikala kami berada di Mekah. Karena kalimat ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim baru saja membangun Ka'bah al-Musyarrafah. Sehingga dikala Nabi Ibrahim mengatakan doa ini ikhwatul Islam, maka di saat itulah Allah menyebutkan di dalam surat yang lain, wa adzim fin nasi bil hajji yatuka rijala. Umumkan kepada manusia agar mereka menunaikan ibadah haji. Umumkan kepada mereka, sampaikan kepadanya. Setelah kapan ayat ini disebutkan ikhwatul Islam? Setelah Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, wa arina manasikana, tunjukkan kepada kami bagaimana manasiknya. Seolah-olah di dalam kalimat ini ada doa kita kepada Allah, ya Allah, mudahkan kami datang berkali-kali ke tanah haram Makkah, dan kemudian ajarkan kepada kami bagaimana ibadah yang sesungguhnya yang kau inginkan. Wa arina manasikana. Kemudian apalagi doa Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan min anfusihim. Kemudian setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah al-Musyarrafah, berdoa dengan doa yang banyak sekali.
Dan di antara salah satu doa Nabi Ibrahim, ya Allah, utuslah dari sini seorang nabi yang berasal darinya. Maka itulah yang dinamakan dengan baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana da'watu abi, aku ini adalah doa daripada ayahku, yaitu doa daripada Nabi Ibrahim. Dan sebagian para ulama juga menyebutkan, ikhwatul Islam, di antara momen doa yang paling indah adalah dikala seorang muslim mereka lelah beribadah kepada Allah, terutama dikala mereka berada di Mekah, dikala mereka lelah dalam melaksanakan tawaf, dikala mereka lelah dalam melaksanakan sa'i, dikala mereka lelah beribadah kepada Allah, maka kelelahan itulah yang menyebabkan doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah disebutkan semakin lelah kita beribadah, semakin sulit rasanya kita menunaikan rukun Islam yang kelima, maka di saat itulah kesempatan doa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung bagi kita yang dimudahkan oleh Allah untuk berdoa, dan semoga semua doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada pelajaran yang tadi kita telah sebutkan. Di antara salah satu pelajaran yang sangat luar biasa ini ikhwatul Islam adalah sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah seorang nabi yang paling tidak pernah banyak bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu bentuk Allah mencintainya, karena setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tidak akan bertanya, tapi Nabi Ibrahim berusaha untuk melakukannya walau perintah itu kadang-kadang mustahil. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa idh ibtala Ibrahim rabbuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim, fa atammahun, semua ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim lulus di dalam melaksanakannya. Ujian yang pertama ikhwatul Islam, Allah perintahkan Nabi Ibrahim mengantarkan anaknya yang masih kecil, yang baru lahir, dan istrinya yang baru saja melahirkan. Nabi Ibrahim berada di Syam, kemudian diantarkan ke Mekah. Itu perjalanan yang tidak singkat ikhwatul Islam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wahai Ibrahim, antarkan anakmu, antarkan istrimu di sebuah daerah yang aku tentukan tempatnya. Daerah tersebut daerah yang gersang. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zara'. Ya Allah, daerah ini adalah daerah yang tidak ada manusia di dalamnya, tidak layak hidup di dalamnya, gersang, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Sehingga ikhwatul Islam, kalau kita perhatikan Nabi Ibrahim, apakah Nabi Ibrahim membangkang terhadap perintah Allah Azza wa Jalla? Jangankan membangkang, bertanya saja tidak. Ya Allah, kenapa aku harus meletakkan anakku di sana? Padahal anakku masih kecil, Ismail, baru lahir. Ismail itu ikhwatul Islam sebagian para ulama menyebutkan Ismail karena biasanya kalimat il di dalam bahasa dulu itu artinya adalah Rabb Allah. Kalimat il itu artinya Allah. Makanya Jibril, Mikail, Israfil, kalau Israel tidak ada ya, Israfil, itu semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan Jibril, karena artinya adalah Abdullah. Mikail, Abdurrahman, artinya semuanya adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Ismail. Sebagian para ulama menyebutkan diambil dari kata-kata isma'. Apa arti isma'? Dengarkan. Apa maknanya? Karena Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa Nabi Ibrahim. Karena ikhwatul Islam, kadang-kadang kita harus berkaca kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kapan Nabi Ibrahim baru mendapatkan anak Ismail? Dikala umurnya disebutkan oleh sebagian para ulama sejarah, umurnya sudah 86 tahun. 86 tahun itu masih muda atau sudah tua? Kalau kita umur 86 tahun itu sudah di mana? Kebanyakan kita sudah ada di alam barzakh. Artinya belum tentu kita sampai umurnya 86 tahun. Nah, selama itu pula lah Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah kabulkan doanya, Allah dengarkan doanya, maka dinamakan anaknya dengan Isma', yaitu didengarkan. Kemudian ikhwatul Islam, itu dari istri yang kedua, dari istri yang pertama juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Dan umur Nabi Ibrahim pada waktu itu hampir 100 tahun. Maka lahir darinya ada namanya
Ishaq, yaitu kabar gembira dari Allah Azza wa Jal. Artinya ikhwatul Islam terlalu banyak, dan di antara pelajaran yang terpenting, karena dalam ibadah itu intinya satu sahaja. Apa inti daripada ibadah? Doa. Itu inti daripada semuanya. Makanya Nabi SAW menyebutkan ad-du'a'u huwal ibadah. Di dalam riwayat yang lain, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya daripada ibadah, inti daripada ibadah. Dan ibadah yang sesungguhnya itu adalah berdoa. Berdoa itu terbagi kepada dua. Berdoa itu ikhwatul Islam terbagi kepada dua. Yang pertama, orang yang berdoa kepada Allah dengan lisan. Dan yang kedua, orang yang berdoa kepada Allah dengan badan. Yang pertama disebut dengan du'aul mas'alah. Yang kedua disebut dengan du'aul ibadah. Dikala kita duduk di sini, kita duduk di dalam Masjid Nabawi, kita menunggu dari satu salat kepada salat berikutnya, kemudian kita duduk saja tanpa kita mengucapkan satu kata pun, maka itu namanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang berdoa? Jasad kita sedang berdoa kepada Allah, tangan kita sedang berdoa, kaki kita sedang berdoa, badan kita sedang berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena kita ingin melaksanakan perintah Nabi SAW. Nabi menyebutkan barang siapa yang menunggu salat dari salat berikutnya kepada salat berikutnya, maka dia sedang salat, dan salat itu artinya adalah doa. Apa maknanya ikhwatul Islam? Bahwa semua ibadah yang kita lakukan berarti kita sedang berdoa kepada Allah. Kalau tidak lisan yang berdoa, maka badan yang berdoa. Maka kalau badan kita yang berdoa disebut dengan du'aul ibadah. Maknanya setiap ibadah yang kita lakukan berarti kita sedang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian doa yang kedua disebut dengan du'aul mas'alah atau du'aul talab, yaitu dikala lisan kita ini mengatakan ya Allah, kemudian kita minta permintaan yang banyak sekali. Dan di antara bentuk doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul Islam, kapan momen doa paling dikabulkan oleh Allah? Dikala digabungkan di antara keduanya. Dikala keduanya digabungkan satu waktu, dia sedang beribadah kepada Allah dengan jasadnya, kemudian lisannya mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, memuji, memohon, meminta kepada Allah Azza wa Jal, maka itu adalah tanda doa dikabulkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ikhwatul Islam, doa-doanya diabadikan oleh Allah, bukan hanya dikabulkan, tapi diabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan ikhwatul Islam, kalau kita memperhatikan di dalam Al-Quran itu, cerita yang paling banyak itu adalah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi sedikit. Bahkan sebagian mereka yang menghitung Nabi hanya disebutkan dalam Al-Quran dengan namanya itu hanya 5 saja. Sedangkan Nabi Ibrahim lebih daripada 36, Nabi Musa banyak sekali, Nabi Isa 25, banyak sekali ikhwatul Islam. Tapi Nabi SAW hanya sedikit saja. Karena kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu ikhwatul Islam, 2/3 Al-Quran itu isinya semuanya adalah tentang para nabi sebelumnya. Karena kita mesti untuk mencontoh mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah Nabi Ibrahim yang mencontohkan kepada kita bagaimana semestinya berdoa. Dan doa yang paling mulia adalah dikala kita merasa lelah beribadah kepada Allah. Makanya dikala kita merasa melaksanakan ibadah terasa sulit, haji ini terasa panas, ketahuilah ikhwatul Islam, kalau sekiranya semakin panas cuaca, semakin ramai, semakin sulit, kemudian kita mengeluarkan satu kata, ya Allah ampunkan dosaku, maka Allah akan ampunkan dosa hambanya. Makanya semakin sulit seorang beribadah kepada Allah, ketahuilah itu tanda semakin mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian salah satunya ikhwatul Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam mengantarkan anaknya yang masih kecil, kemudian istri yang baru melahirkan di sebuah tempat yang tidak ada orang di sana, hanya bebatuan panas. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka di saat itulah istrinya bertanya kepadanya, Hajar alaihissalam, ibunya Nabi Ismail dan neneknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita yang mulia. Kemudian apa kata Hajar? Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Maka Nabi Ibrahim dia tidak menoleh, dia langsung meninggalkan. Artinya berjalan
Karena tidak ada kecuali mereka bertiga di sana pada waktu itu. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi Ibrahim tidak menoleh. Hajar ini heran, Nabi Ibrahim itu bukan sifatnya seperti itu. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang terbaik. Tiba-tiba dia tidak mau menjawab pertanyaan yang ringan. Kemudian ditanya lagi, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Yang tidak ada manusia, tidak ada air, tidak ada kehidupan, panas. Kemudian Nabi Ibrahim kembali tidak menoleh. Karena tidak menoleh Nabi Ibrahim ikhwatul Islam bukan berarti Nabi Ibrahim tidak sayang. Karena dikhawatirkan kalau sekiranya Nabi Ibrahim menoleh, dikhawatirkan hatinya kembali terpaut kepada anaknya yang masih kecil. Siapa di antara kita yang rela meninggalkan anaknya masih kecil? Istrinya yang baru saja melahirkan siapa? Sama dengan Nabi Ibrahim dikala hendak menyembelih anaknya Ismail. Tidak menoleh bukan berarti tidak sayang. Karena sayang itulah tidak menoleh. Sama ikhwatul Islam biasanya apabila ada di antara kita yang mengantarkan anaknya sekolah jauh, misalnya pondok misalnya. Kemudian biasanya orang tua itu cuek-cuek, apalagi yang laki-laki. Dia lihat anaknya dari jauh, kemudian selesai. Kenapa dia melakukan yang demikian? Karena semakin dia melihat anaknya, maka nanti semakin membuat air matanya keluar. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak menoleh bukan berarti tidak sayang. Kemudian di saat itulah Hajar mengetahui ini mungkin ada sesuatu. Kemudian apa kata Hajar alaihissalam? Allahu amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan kami ditinggalkan di sini? Maka di saat itulah Nabi Ibrahim mengatakan iya. Dikala itulah ikhwatul Islam, idzan la yudayyi'ana. Kalau Allah yang perintahkan kamu meninggalkan kami di sini, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami untuk selama-lamanya. Disitulah tanda seorang muslim bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan rukun Islam yang kelima. Semakin tinggi kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di dunia, maka mereka hanya menyandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat seorang wanita yang lahir darinya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, idzan la yudayyi'ana. Kalau Allah yang perintahkan kamu meninggalkan kami di sini, kami tidak akan pernah disia-siakan. Pasti Allah berikan penjagaan. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan iya, dan Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan mereka berdua. Tandus, air tidak ada. Makanan itu ikhwatul Islam hanya sedikit saja kurma yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Macam mana mereka bisa bertahan lama di sana? Tapi tawakal, bersandar diri kepada Allah. Maka seorang muslim ikhwatul Islam, terutama bagi kita, karena setiap kita ikhwatul Islam, setiap kita punya masalah yang berbeza. Ini masalahnya ini masalahnya itu. Maka di antara cara pertama kali untuk menyelesaikan masalah adalah bagaimana kita menyandarkan semuanya kepada Allah. Karena manusia di dunia semuanya pasti ada masalah. Yang tidak ada masalah berarti mereka dalam keadaan bermasalah. Manusia yang tidak ada masalah dalam kehidupannya berarti mereka dalam keadaan bermasalah. Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan, kalau kami tidak diuji oleh Allah Azza wa Jalla, maka kami bertanya, bisa jadi iman kami sedang lemah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan, kalau kami tidak diuji oleh Allah, berarti kami akan bertanya, iman kami sedang lemah pada waktu itu. Karena Allah tidak menguji orang yang imannya lemah. Berarti kalau kita diuji oleh Allah, iman kita sedang kuat. Dan Allah ingin lagi iman semakin kuat. Makanya orang yang tidak ada masalah, mereka berada di dalam masalah besar. Berarti iman mereka tidak ada pada waktu itu. Maka Allah tidak ingin mengujinya. Dan orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Dan yang terberat ujiannya adalah baginda Rasulullah SAW. Dan beliau adalah pemimpinnya orang-orang yang beriman. Kemudian ikhwatul Islam, seorang muslim diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menyerukan kalimat hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kalimat yang Allah abadikan di Al-Quran. Kalimat ini ikhwatul Islam adalah bentuk seorang hamba menyandarkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya. Kemudian setelah merasa jauh karena ditinggalkan kurang lebih 25 meter dari bangunan Ka'bah Al-Musharrafah. Kurang lebih berada di sana. Artinya ikhwatul Islam, Ka'bah pada waktu itu belum ada. Artinya belum ada bangunannya, pondasinya sudah ada. Tapi Hajar tidak tahu kalau itu adalah Ka'bah Al-Musharrafah. Kemudian ikhwatul Islam diletakkan di sana kurang lebih jaraknya dari
dari Ka'bah itu 25 meter. Kemudian Nabi Ibrahim pergi berjalan sampailah dia di sebuah tempat yang bernama Safa. Dan kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam, bagi Allah yang berikan kemudahan kepada kita untuk berada di atas bukit Safa dan dia sedang memakai pakaian ihram, jangan lewatkan Safa begitu saja. Safa itu adalah tempat para nabi dan tempat kekasih Allah meminta. Nabi Muhammad SAW juga berada di sana dalam waktu yang lama, dan sebelumnya ayah Nabi Muhammad Ibrahim juga berada di dalamnya dalam waktu yang lama. Safa itu adalah tanda atau tempat doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang pergi melaksanakan ibadah haji, kemudian belum sempat bagi kita berdoa di atas bukit Safa, maka solusinya datang lagi ke bukit Safa nanti. Tayyib ikhwatul Islam. Kemudian di saat itulah Nabi Ibrahim berada di sana. Maka di saat itulah baru dia melihat menghadap ke arah kiblat. Makanya di antara salah satu nama Ka'bah al-Musharrafah adalah Al-Qiblah. Ka'bah itu adalah kiblat mulai dari zaman Nabi Adam. Ka'bah itu ada kiblat semuanya. Kemudian apakah Baitul Maqdis itu kiblat? Iya, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kiblat itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu ikhwatul Islam, kemana kita menghadapkan wajah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum asalnya kiblat dunia itu adalah Ka'bah al-Musharrafah. Maka Nabi Ibrahim menghadap ke arah sana. Kemudian ikhwatul Islam dia pun berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin. Ya Allah, aku letakkan keluargaku di wadin. Wadin itu artinya lembah. Maka di saat itu juga di antara salah satu nama Makkah adalah Wadin. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zara'. Lembah yang tidak ada tumbuhan di dalamnya, gersang, hanya bebatuan. Panas dicampur dengan batu, maka panas di atas panas. Panas apabila ada pepohonan, maka kita bisa berteduh di bawahnya. Berarti mana yang lebih susah, kita atau Hajar alaihissalam? Tidak ada apa-apanya dengan ibadah yang kita lakukan di ikhwatul Islam. Kita ada kemah, ada pepohonan, ada ikon, ada AC, ada dan yang lain banyak di ikhwatul Islam. Makanya disebutkan di dalam kalimat ini agar kita tahu bagaimana gersangnya Makkah al-Mukarramah. Biwadin ghairi dzi zara'. Tidak ada zara', tidak ada tumbuhan. Artinya tidak ada tumbuhan dan tumbuhan tidak hidup di sana. Tapi bagaimanapun, inda baitikal muharram, tempat ini yang mana aku meletakkan anak dan istriku adalah tempat yang mulia di sampingnya. Inda baitikal muharram. Al-Muharram juga di antara salah satu nama Makkah. Makkah disebut dengan Al-Haram, juga disebut dengan Al-Muharram. Al-Muharram itu ikhwatul Islam yang sebelumnya belum haram, kemudian diharamkan, maka disebut dengan Al-Muharram. Kalau Al-Haram itu ikhwatul Islam memang sudah haram dari awal. Makanya kemarin kita menyebutkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka ketika itu pula lah Allah langsung menjadikan haram sebagai haram. Jadi kapan tanah haram menjadi haram? Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi Ibrahim menyebutkan inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku melakukan yang demikian. Pertama tentunya beribadah kepada Allah, dan yang kedua liyuqimus shalah, agar mereka senantiasa mendirikan salat. Maka salat itu ibadah yang sudah ada mulai dari zaman Nabi Adam. Salat itu adalah ibadah yang mulai ada semenjak zaman Nabi Adam. Rabbana liyuqimus shalah faj'al, semua doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Kemudian apa lagi doa Nabi Ibrahim? Ya Allah, jadikan semua hati manusia condong ke sana. Sehingga para ulama menyebutkan siapapun yang diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk datang ke tanah haram dalam rangka beribadah kepada Allah, berarti mereka adalah orang-orang yang dikabulkan doanya pada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti kita ini ikhwatul Islam adalah hasil daripada doa Nabi Ibrahim. Kita datang ke sini adalah hasil daripada doa Nabi Ibrahim, dan setiap yang kita lakukan di sini maka pahalanya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dia yang berdoa, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Oleh karenanya ikhwatul Islam, di antara salah satu doa yang terbaik adalah dikala kita mendoakan semua manusia yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla,
dan itu diabadikan oleh Allah. Bahkan itu merupakan di antara salah satu doa Nabi Ibrahim. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doa ini tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kalau sekiranya mereka ingin hidup sepanjang tahun atau mereka ingin hidup sampai hari kiamat, maka ucapkan doa ini. Karena sekiranya apabila ada seorang mukmin, kemudian lahir darinya mukmin, lahir darinya mukmin, lahir darinya mukmin sampai terjadi hari kiamat, maka pahala mereka mengalir untuk dirinya karena dia selalu mengucapkan kalimat ini. Kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan diabadikan oleh Allah di dalam surat Ibrahim. Baca surat Ibrahim, ikhwatul Islam, baca. Karena banyak doa yang mesti kita ucapkan di sana. Salah satunya kalimat ini. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Itu doa yang luar biasa, ikhwatul Islam. Sehingga tadi kita menyebutkan di antara salah satu doa Nabi Ibrahim ada pada diri kita. Kita datang ke sini karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ikhwatul Islam disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Al-Hajj. Wa'adzin fil nas, umumkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Di saat itulah Nabi Ibrahim umumkan, wahai manusia, lakukanlah ibadah haji. Manusia pada waktu itu tidak ada. Artinya yang ada di Mekah tidak ada orang. Yang ada cuma Nabi Ibrahim, istrinya, putranya, tidak ada yang lain. Kemudian umumkan kepada manusia berhaji. Maka Nabi Ibrahim mengumumkan haji. Tapi karena Nabi Ibrahim, sebagaimana tadi sifat yang telah kita sebutkan, Nabi Ibrahim itu ikhwatul Islam sifat yang harus kita contoh, tak banyak bertanya, tapi lebih banyak beribadah dan menerapkan serta melakukannya. Kemudian Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Apa yang disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam? Para ulama menyebutkan suara Nabi Ibrahim ini disampaikan oleh Allah kepada semua atau kepada penjuru dunia. Nabi Ibrahim pada waktu itu belum ada apa-apa, belum ada pengeras suara. Agar kita tahu bahwa pengeras suara itu yang paling utama adalah untuk Nabi Ibrahim dari Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan di Mekah semua dunia mendengarkannya. Bahkan Allah menjadikan gunung merendah, pepohonan menunduk, supaya nanti suara Nabi Ibrahim itu bisa disebarkan. Karena biasanya menghalangi suara itu adalah gunung, yang biasanya menghalangi suara itu adalah pepohonan yang tinggi. Maka semuanya tunduk supaya suara Nabi Ibrahim sampai ke pelosok dunia. Kemudian apalagi kata para ulama, tidak sampai di situ saja. Bahkan dikala suara Nabi Ibrahim itu didengarkan oleh semua manusia yang ada di dunia pada waktu itu, bahkan janin yang ada dalam perut ibunya juga mendengarkan suara Nabi Ibrahim pada waktu itu, janin. Kemudian kembali yang lebih dahsyat lagi ikhwatul Islam, bahkan mereka yang masih ada di dalam sulbi ayahnya, artinya mereka belum ada. Dan kalau sekiranya mereka ada, kemudian mereka diberikan rezeki oleh Allah untuk datang ke Mekah, maka mereka adalah orang-orang yang telah mendengarkan suara Nabi Ibrahim, dan kitalah orang yang mendengarkan seruan tersebut. Bukankah kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik? Itu adalah bentuk kita mendengarkan seruan. Seruan siapa? Seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa ikhwatul Islam? Karena ubudiyah. Karena lebih banyak beribadah ketimbang bertanya, dan lebih banyak menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mesti dilakukan oleh kaum muslimin. Terkhusus bagi kita yang melaksanakan ibadah haji ikhwatul Islam, tugas kita masih banyak. Tugas kita setelah melaksanakan ibadah yang mulia ini adalah bagaimana kita selalu lebih mendahulukan ketaatan dan ibadah kepada Allah tanpa banyak bertanya. Artinya lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusaha menyandarkan semua urusan kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan juga keluarga Ibrahim. Kemudian ikhwatul Islam, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Ya Allah, berikan mereka rezeki dari buah-buahan. Padahal kita tahu Mekah itu adalah daerah yang gersang, yang tandus. Tapi sampai hari kiamat, daerah tersebut tidak akan ada yang namanya kelaparan untuk selama-lamanya. Pernah ada salah satu kisah ikhwatul Islam. Nabi Ismail alaihissalam
dikala berada di Mekah dan dia sudah tumbuh menjadi seorang remaja, maka dia berkeluarga. Dan Nabi Ismail itu adalah orang yang pandai atau yang pertama kali mengucapkan bahasa Arab, makanya disebut dengan Arab. Kemudian ikhwatul Islam, dia adalah orang yang pandai berkuda dengan kuda Arab, karena kuda yang terbaik itu adalah kuda Arab. Kemudian dia adalah orang yang ahli dalam memanah. Itu adalah di antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian dikala dia menikah, senantiasa dikunjungi oleh ayahnya Ibrahim. Sebagian para ulama sejarah mengatakan di ikhwatul Islam, Ibrahim datang ke Mekah dari Syam ke Mekah itu tidak dekat, jauh jaraknya. Maka Nabi Ibrahim bersama Buraq yang nantinya akan ditunggangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi melakukan perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis, sama sejarahnya. Kisahnya itu juga ikhwatul Islam, dan kendaraannya juga sama. Kemudian dikala Nabi Ibrahim sampai di sana ikhwatul Islam, maka Nabi Ibrahim melihat keluarganya tidak bertemu dengan putranya. Maka dia bertanya, "Mana suamimu?" Maka wanita ini mengatakan dia sedang berburu, karena memang itu adalah di antara salah satu keahlian daripada Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim kembali bertanya kepada menantunya tersebut, "Bagaimana kehidupan kalian?" Maka tentunya istri Nabi Ismail ini dia mengatakan, "Kehidupan kami sulit, seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu." Maka apa kata Nabi Ibrahim? "Nanti kalau suamimu pulang, sampaikan kepadanya untuk menanggalkan anggaplah pintu rumah lah, untuk menanggalkan pintu rumahnya atau tempat yang ada di sana, bukan pintu ya, tapi ada palang. Dia bukan palang ya, yang penghalangnya, apalah namanya, terserahlah, yang penting itulah intinya." Kemudian ikhwatul Islam, maka dikala di petang hari Nabi Ismail pulang dan bertanya, "Apakah ada tamu yang datang?" Istrinya mengatakan, "Iya, seorang laki-laki sifatnya seperti ini." Kemudian Nabi Ismail mengatakan, "Apakah ada pesannya?" "Iya." Dia mengatakan ini dan ini untuk mengganti ini. Kemudian apa kata Ismail? "Dia adalah ayahku dan dia memerintahkan aku untuk menceraikan kamu." Kenapa? Karena terlalu tidak bersandar kepada, nanti kalau ada istri yang tidak bersandar kepada Allah, jangan pula diceraikan ya. Ini contoh daripada pesan daripada Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim dibimbing oleh wahyu. Kalau kita belum tentu. Baik ikhwatul Islam. Kemudian ikhwatul Islam, pada kesempatan berikutnya Nabi Ibrahim kembali datang. Kisahnya sama. Di Nabi Ismail tidak ada. Kemudian di saat itu datang ada keluarganya atau istrinya. Dilihat tidak ada anaknya Ismail. Kemudian bertanya, "Bagaimana kehidupan kalian?" Dia mengatakan, "Alhamdulillah, kami berada di dalam kenikmatan." Padahal tidak ada apa-apa di rumahnya. Ismail begitu-begitu saja kehidupannya. Kemudian Nabi Ibrahim berpesan, "Sampaikan salamku kepada suamimu, kemudian pertahankan ini." Kemudian setelahnya dia pergi meninggalkan Ismail. Kemudian sebelum Ibrahim, di sini syahidnya, sebelum Nabi Ibrahim meninggalkan menantunya tersebut, maka dia bertanya, "Apa makanan kalian?" Apa makanan kalian di sini? Karena tentunya makanan antara Mekah dengan Syam berbeza pada waktu itu. Atau Nabi Ibrahim ingin bertanya, "Apa makanan kalian sehari-hari?" Maka di saat itulah istrinya mengatakan, "Apa makanan Ismail?" Karena dia ahli berburu, berarti makanannya adalah daging. Kemudian tidak ada yang lain, daging dan air, daging dan air. Sebelum Nabi Ibrahim itu ikhwatul Islam, lisannya itu barokah. Nabi Ibrahim mengatakan, "Semoga Allah berkahi daging dan air." Karena itu adalah makanan keluarga anaknya atau menantunya atau anaknya. Kemudian dia pergi. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka datang Ismail. Siapa tadi? Apakah ada yang datang? Maka Ismail mengatakan iya. Kemudian maka istrinya mengatakan ada. Kemudian disebutkan sifatnya. Kemudian Ismail mengatakan dia adalah ayahku. Apakah ada pesannya? Iya. Kemudian setelahnya apa yang dia katakan? Dia bertanya, "Apa makanan kalian?" Aku menyebutkan air dan daging. Kemudian apa kata para ulama ikhwatul Islam? Penduduk Mekah selama ada daging dan selama ada air tidak akan pernah lapar sampai hari kiamat, karena doa Nabi Ibrahim, dan itu pasti terjadi. Kenapa demikian? Air ada atau tidak di sana? Zam-zam.
yang tidak akan pernah kering, bukan kering, tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Setetes pun semakin banyak diambil, semakin banyak datangnya. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian daging, setiap orang yang datang ke sini pasti mengorbankan daging. Itulah yang kita kenal dengan damla, dam syukran, al-hadiyu, udhiyah, dan yang semisalnya. Itu karena siapa ikhwatul Islam? Karena lisan yang barokah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dia memiliki sifat yang mulia. Yang pertama, tidak terlalu banyak bertanya, tapi lebih banyak beribadah. Yang kedua, yang senantiasa menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita ambil ikhwatul Islam. Terlalu banyak pesan-pesan Nabi Ibrahim. Kemudian ditambah lagi dengan buah-buahan, warzuquhum minas samarat. Sehingga yang mendapatkan keberkahan itu ada 3, air, daging, buah-buahan. Kalau air dan daging itu dari doa Nabi Ibrahim tadi. Kalau samarat, buah-buahan, dari doa Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah dalam surat Ibrahim. La'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Artinya ikhwatul Islam, terlalu banyak ya kisah sejarah Nabi Ibrahim yang mesti kita ambil, dan insya Allah esok kita akan kembali menyambungnya. Kita belum lagi beranjak kepada anaknya, belum beranjak lagi kepada istrinya Hajar alaihi wassalam. Dan tadi kita menyebutkan Nabi Ibrahim setelahnya berada di atas bukit Safa, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, dan semua permintaannya dikabulkan oleh Allah. Bukan hanya itu doa Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Kemudian doa yang lain, masih banyak doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan daripada kita datang ke sini, tujuan yang paling utama itu adalah doa. Baik itu doa dengan lisan atau juga doa dengan badan atau dengan ibadah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami sebutkan. Tentu yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Dan kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan sebelum kita menutup ikhwatul Islam, kita mungkin menjawab beberapa pertanyaan yang masih tersisa ya. Ada kemarin yang belum sempat kita menjawabnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menjawabnya. Salah satu pertanyaannya ikhwatul Islam, pertanyaannya berulang-ulang selalu ya. Berangkat dari Arafah, qadarullah, yang harusnya berangkat ba'da maghrib, karena kepadatan jadinya kami berangkat jam 23.30 dan sudah niat untuk mabit di Muzdalifah, tapi sampai di Muzdalifah sudah jam 12.30 sehingga kami tidak diturunkan dan langsung lanjut ke Mina. Apakah kami harus membayar kafarat? Ikhwatul Islam, di dalam ibadah haji ini kaidah yang selalu kita ulang, lebih bagus kita terlambat daripada tercepat. Lebih bagus terlambat daripada tercepat. Misalnya kita ulang dari Arafah, karena itu adalah rentetan ibadah yang kita lakukan. Arafah, mesti wukuf di Arafah itu adalah rukun. Wukuf di Arafah sampai matahari terbenam itu adalah wajib. Kita ada 2 pilihan. Kalau kita pas keluar waktu matahari terbenam, macet, orang banyak, dan itu pasti terjadi semuanya. Bukan hanya kita yang merasakan, semua kaum muslimin yang ada di sana. Maka kita ada 2 pilihan. Berangkat sebelumnya atau berangkat setelahnya. Mana yang kita pilih? Setelahnya. Tapi kebanyakan kita memilih sebelumnya. Bahkan kalau sekiranya ikhwatul Islam sampai larut malam, sampai jam 12, sampai jam 1, kita belum keluar dari Arafah, tak ada masalah. Tapi kalau sekiranya kita keluar dari Arafah sebelum matahari terbenam, di situ masalah. Karena kita tidak sempurna melaksanakan wajib. Bukan rukun, wajib. Karena rukun itu wukufnya, wajibnya wukuf sampai matahari terbenam. 2 hal yang berbeza di sana. Begitu juga di Muzdalifah atau di Muzdalifah ikhwatul Islam. Di Muzdalifah Nabi SAW berada di sana sampai setelah sholat subuh. Kemudian kita ada 2 pilihan. Kalau pas pergi sebelumnya atau subuhnya, maka sama, macet, orang banyak. Kita ada 2 pilihan, berangkat sebelumnya atau setelahnya. Mana yang kita pilih? Tapi faktanya apa? Sebelumnya. Kalau sekiranya kita belum dimudahkan oleh Allah meninggalkan Muzdalifah kecuali di siang hari, coba bayangkan di siang hari, maka tak ada masalah.
Tapi dikala kita meninggalkannya dan kita tidak ada uzur, terutama jam 2, jam 1, jam 12.30, di situ ada masalah. Karena kita tidak sempurna melaksanakan yang wajib. Begitu juga dikala kita melontar tanggal 10. Melontar tanggal 10 itu ikhwatul Islam, awalnya adalah duha. Awalnya adalah duha. Kemudian kalau duha, banyak sama kisahnya, semua kisahnya sama. Masalahnya satu, masalahnya orang terlalu banyak. Dan memang itulah dinamakan dengan haji. Kalau orang tidak banyak namanya, apalah namanya, terserah, itulah ikhwatul Islam. Ini haji ikhwatul Islam, jihad di jalan Allah Azza wa Jalla semenjak zaman dahulu kala. Memang seperti yang macet itu bukan hanya kita, yang zahma itu bukan kita, yang ramai itu bukan kita, semuanya. Bisa dipahami? Waktunya duha, bukan sebelum subuh tanggal 10. Coba kita ulang lagi memorinya. Kemudian ikhwatul Islam, kalau kita tidak bisa ramai, macet, banyak, setelah zuhur. Panas setelah zuhur Ustaz, setelah asar. Juga tidak bisa setelah asar, setelah maghrib. Tidak bisa setelah maghrib, setelah isya. Sampai sebelum subuh pada tanggal 11. Mana yang bagus? Dicepat atau diperlambat? Itu kaidah dalam ibadah, terutama ibadah haji ini. Begitu juga tanggal 11. Melontar setelah zawal, setelah zuhur. Ustaz, setelah zuhur itu panas, orang banyak. Kalau panas dan banyak orang, maka setelah asar. Ustaz, setelah asar tidak boleh keluar. Setelah maghrib tidak boleh keluar. Setelah isya tidak boleh keluar. Jam 12 boleh tidak keluar? Tidak ada yang larang. Lebih baik terlambat daripada itu kaedahnya. Tapi rata-rata kita lebih baik tercepat daripada terlambat. Nah, salah satu contohnya pertanyaan ini, kita tidak menyalahkan, kita terlepas daripada perbezaan para ulama. Itu yang selalu kita katakan di ikhwatul Islam. Kita terlalu berlarut-larut dalam perbezaan para ulama, karena kita tidak juga akan mendapatkan hasil. Tapi seorang muslim pasti mereka menginginkan yang terbaik dalam ibadahnya. Karena bisa jadi ini adalah hadiah terakhir dari kita untuk Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu apakah kita masih ada umur panjang setelah ini, Allahu a'lam. Apakah kita masih ada kesempatan datang ke tanah haram setelah ini, Allahu a'lam. Apakah kita masih bisa menutupi kekurangan haji ini dengan haji berikutnya, Allahu a'lam. Apakah kita bisa kembali untuk melaksanakan ibadah umrah, Allahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Maka seorang muslim karena keterbatasannya, karena ketidaktahuannya, maka lakukanlah yang terbaik satu kali hajinya ikhwatul Islam. Yang satu kali itulah lakukan yang terbaik. Dan kita selalu mengatakan kalau sekiranya kita merasa ada kurang dalam ibadah, lengkapi kekurangannya. Kurang dalam haji tidak ada masalah. Yang masalah itu adalah mereka yang tidak menyadari kekurangannya, atau mereka yang tidak mengakui kekurangannya, itu yang ada masalah. Makanya sudah jelas kita misalnya di Muzdalifah kita tidak mabit, padahal Nabi SAW sampai fajar di sana. Akui saja selesai. Apa susahnya? Ada susah mengakui? Yang susah itu denda. Mengakuinya tidak susah. Makanya denda itu ikhwatul Islam juga tidak sulit. Kalau tidak bisa bayar denda, maka puasa 10 hari. Kapanpun silakan lakukan, tidak ada masalah. Artinya tidak ada yang sulit. Nah, ukurkan dalam ibadah yang kita lakukan. Makanya nanti ulang lagi memorinya. Kemarin tanggal 8 bagaimana? Tanggal 8 oke lah, karena itu masih senang semuanya. Tanggal 9 kita ukur. Kita nggak usah banyak bertanya bagaimana haji Nabi SAW selesai. Nabi berhaji di Arafah. Nabi berada di Arafah sampai matahari terbenam. Ingat, lebih baik terlambat daripada tercepat. Kemudian Nabi di Muzdalifah sampai fajar. Kemudian Nabi melontar setelah zuhur. Tanggal 10 setelah duha. Tanggal 11 setelah zuhur. Tanggal 12 setelah zuhur. Tanggal 13 setelah zuhur. Kemudian Nabi meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam pada tanggal 13. Selesai pada haji. Ukur. Kalau kita sama, alhamdulillah. Kalau tidak sama, maka sempurnakanlah. Selesai. Dan untuk kedua-duanya bisa mendapatkan haji yang mabrur, tidak ada masalah di sana. Kurangnya kita di dalam, kurang kesempurnaan kita di dalam melaksanakan ibadah haji ini tidak mengurangi pahala kita mendapatkan haji. Dan selalu kita menyebutkan, kadang kita tidak ada pilihan. Ustadz, dulu di zaman Nabi mereka berjalan kaki. Iya. Kalau kami sekarang naik bus, naik bis. Misalnya kalau kita tidak naik bis, kita jalan kaki nggak kuat, Ustaz, tidak ada masalah. Makanya kemarin kita menyebutkan ikhwatul Islam, kita melakukan tidak sempurna tidak melaksanakan ini bisa jadi karena kekurangan,
atau karena ketidaktahuan, atau karena rasa takut yang berlebih, atau karena alasan yang lainnya, tidak ada masalah. Apapun alasan kita tidak ada masalah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha menutupi kekurangan dan menyadari kekurangan. Jelas? Jadi jangan ada lagi yang marah-marah ya. Jadi apapun pertanyaannya ikhwatul Islam, kalau tidak sempurna, akui saja kita berada di tanah haram untuk beribadah, bukan untuk bergaduh di sini. Tapi ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan ya. InsyaAllah semoga tidak ada lagi pertanyaan yang serupa dengan pertanyaan ini ya. Baik, silakan. Karena bis ditinggal. Baik, berarti dia pulang setelah matahari terbenam. Sebelum diwakilkan oleh suaminya, nafasaninya, tapi dia masih berada di setelahnya, setelah zawal tanggal 13. Dan alasannya karena ibu-ibu itu apa alasannya? Taib, tidak ada masalah di sana. Taib, tidak ada masalah di sana karena wakalah di dalam melontar tidak ada masalah. Mewakilkan dalam melontar tidak ada masalah. Sebagaimana juga dikumpulkan juga tidak ada masalah. Maka ada namanya istilahnya jamak. Jadi yang ada jamak itu bukan hanya salat, tapi melontar juga ada jamak. Contoh misalnya, kita tidak kuat melontar tanggal 11, kita kumpulkan tanggal 12, sehingga tanggal 12 kita melontar untuk tanggal 11 dan tanggal 12, oke. Atau misalnya tanggal 12 kita melontar untuk tanggal 12, oke, tidak ada masalah. Maka itu juga disebut dengan jamak. Masalahnya adalah karena kita tidak tahu. Selesai waktu Pak ya, karena waktunya ikhwatul Islam karena tinggal 3 menit lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Insyaallah semoga nanti bagaimanapun kita berharap kepada Allah agar semua ibadah haji kita menjadi haji yang mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan sebelumnya kita berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, dimudahkan setiap urusan kita. Bagi kita yang ingin meninggalkan Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga mereka dikembalikan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah. Semoga Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, kemudian istiqamah dalam agama, ikhlas dalam ibadah, dan Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana kita bermohon kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan, keberkahan dalam harta, dalam keluarga, dalam anak, cucu, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.